Halo semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya. Barangkali anak-anakku yang hebat senantiasa melihat bagaimana perkembangan dunia itu. Hari ini mungkin kita masih menyaksikan bagaimana Rusia dengan Ukraina masih berperang. Di Yaman ada perang, di Suriah perang, di Palestina, dan di belahan-belahan dunia lain itu masih kita sering dengar bagaimana perang itu menghasilkan sebuah penderitaan dan lain-lain. Nah, terus ketika semua itu terjadi, apa sih peran bangsa kita? Yuk kita lihat, apakah Indonesia punya peran yang luar biasa dalam perdamaian dunia? Oke. Nah, untuk politiknya kan seperti ini. Ini ada landasan politik luar negeri yang eh, bebas dan aktif. Artinya apa? Kita boleh berhubungan dengan siapapun dan juga kita harus aktif bagaimana menciptakan perdamaian dunia itu. Jadi bukan hanya diminta, tapi kita harus mengambil posisi yang punya ide, punya gagasan, punya solusi yang bagus untuk perdamaian itu. Nah, Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, yuk kita cek. Oke, landasan politiknya ini ya. Landasan idealnya tentu saja adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasionalnya ada dalam berbagai ketetapan MPRS yang boleh kalian nanti cek. Ya. Apa sih politik luar negeri bebas aktif itu? Yang pertama kan ini. Indonesia selalu bersikap netral di tengah Indonesia selalu bersifat netral di tengah ketegangan dunia. Artinya apa? Aktif, tapi kita tidak memihak. Jadi kalau hari ini Ukraina dengan Rusia berperang, kita tidak memihak Rusia sekaligus juga tidak memihak Ukraina, tapi kita bagaimana mendamaikan kedua negara ini. Ya kan? Di dalam masa demokrasi liberal kita berhasil nih menggagas adanya konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Bagaimana Indonesia yang baru merdeka bisa lebih hebat dibandingkan misalkan dengan Jepang dan Cina atau India. Indonesia mampu menggagas bersatunya negara-negara di Asia Afrika dan membentuk gerakan non-blok yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan negara-negara yang baru merdeka. Ini sesuatu prestasi yang luar biasa dari para pemimpin bangsa ini. Ya kan, di masa demokrasi ya kan, kita concern kepada bagaimana kolonialisme dan imperialisme itu harus hilang di bumi ini pada aspek negara manapun. Di era Pak Harto luar biasa keren, mampu menggagas berdirinya ASEAN, ya kan, mampu ikut serta dalam Asia Pasifik Economic, ya kan, mampu KTT non-blok dan bergabung dengan organisasi pengekspor minyak. Ya kan? Di masa demokrasi ini coba kita lihat Indonesia pada pemimpin dunia. Konferensi Asia Afrika menghasilkan misi Garuda demi terciptanya perdamaian. Ada deklarasi Juanda juga yang kemudian menghasilkan gerakan non-blok. Ada ASEAN, ada OKI, Organisasi Konferensi Islam, ada Jakarta Informal Meeting yang mengatasi masalah-masalah Kamboja, ya kan ya. Ini luar biasa. Jadi masalah Kamboja itu ya adanya di sini. Ya kan? Konferensi Asia Afrika nih. Bagaimana Perdana Menteri Ali Astrof Amit Joyo dengan teman-teman lainnya mampu tercipta sebuah konferensi yang luar biasa di Bandung yang kemudian menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Ya kan? Basic Paper on Racial Discrimination and Basic Paper on Radioactivity yang kemudian kita kenal dengan Dasar-Sila Bandung yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Misi Garuda, apa sih misi Garuda itu? Ya tuh ya, kita coba cek. Misi Garuda merupakan bentuk dukungan Indonesia kepada PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Bertugas sebagai peacekeeping force, pasukan penjaga atau pemelihara perdamaian. Beberapa konflik yang pernah diredam misi Garuda adalah konflik di Kongo, Vietnam, Timur Tengah, Kamboja, dan di Bosnia. Ya kan? Misi Garuda juga melaksanakan kegiatan amal, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan serta pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah konflik. Ini luar biasa nih, bangsa ini peran sertanya pada dunia itu tidak perlu kita ragukan.
lagi, dan kita sebagai bangsa, anak bangsa harus bangga. Ini yang paling keren menurut saya adalah Deklarasi Juanda. Bagaimana hukum laut internasional itu berasal dari gagasan anak bangsa Indonesia, ya, yang mengatur batas-batas wilayah laut teritorial kita di mana saja, yang sebelumnya diukur dari dari batas terluar setiap pulau, sekarang menjadi dari terluar, pulau terluar. Ini satu prestasi hukum laut internasional yang saya kira sulit untuk ditandingi. Ini kan, apalagi orang Jawa Barat ini harus bangga terhadap tokoh yang satu ini. Gerakan non-blok ini muncul di tengah berkecamuknya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat dan blok-blok Barat lainnya. Ya kan? Sebagai politik penyeimbang, ya kan? Ya, di antara kekhawatiran dunia akan munculnya kembali pecah perang dunia ketiga, Bung Karno dan kawan-kawan dari negara lain berhasil membuat kelompok tersendiri, itu adalah gerakan non-blok yang tujuannya jelas, tidak memihak Barat maupun Timur, tidak memihak Amerika maupun Uni Soviet. ASEAN merupakan kerjasama di wilayah negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Ya kan? Konferensi Islam sebagai negara yang mayoritas pemeluk agama Islam di dunia, tentu ini adalah menjadi modal bagi bangsa kita untuk melakukan berbagai kerjasama yang luar biasa di kalangan umat Islam di dunia. Kontribusi yang menurut saya juga hebat, bagaimana misalkan bisa menjadi peduli terhadap bangsa-bangsa yang berada di Islam. Jakarta Informal Meeting ini adalah khusus untuk menangani masalah konflik-konflik yang ada di Kamboja, ya kan? Sampai pada akhirnya Kamboja berada pada posisi yang damai. Itu adalah hasil peran bangsa Indonesia dalam menciptakan wilayah yang damai di kawasan Asia Tenggara. Satu proses yang cukup lama, mengingat Kamboja itu mempunyai tragedi tersendiri. Bagaimana konflik tersebut menjadi konflik berdarah yang menewaskan jutaan manusia, dan berhasil diselesaikan.